Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita kembali dalam ibadah minggu kita di minggu terakhir di bulan November. Kita selalu mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan pada waktu yang terbaik ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hidup kita, hati kita dalam ibadah kita di rumah masing-masing, untuk kita belajar dan kita mau menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, di mana Tuhan izinkan kami untuk kami selalu mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, hidup kami, untuk kami mau dididik, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, memimpin kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya kuasa, hikmat, urapan yang daripada Allah, daripada Roh Kudus menyertai hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan yang menguatkan, yang memberkati, yang memberikan jawaban daripada setiap kebuntuan dan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mau belajar sama-sama firman Allah. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, sepanjang bulan November ini udah masuk minggu kelima, kita berbicara tentang tema besar kita, providensi Allah. Artinya Allah yang memelihara kehidupan kita. Sepanjang 4 minggu kita sudah belajar dari kitab Mazmur pasal 23, di mana Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dan secara eksposisi, secara bertahap, secara tematik, saya sudah menjelaskan dan kita sudah banyak belajar hal, kurang lebih 4 tema utama dari Mazmur 23 yang kita sudah belajar dan kita sudah banyak diberkati semua. Dan hari ini merupakan minggu terakhir di bulan yang ke-11, dan saya akan membahas ayat terakhir, yaitu ayat 6 dari Mazmur yang ke-23. Dan ayat 6 inilah akan menjadi pokok untuk kita renungkan dan kita pelajari bersama dalam khotbah hari ini. Dan sebelumnya mari kita akan baca, saya ajak untuk kita baca secara ulang dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 di Mazmur pasalnya yang ke-23. Saya akan bacakan dan kita boleh menyimaknya dan membacakannya di Alkitab kita masing-masing. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang menjadi perenungan kita bersama hari ini, khusus dalam ayat 6, saya ulangi, membacakan untuk kita semua. Ayat 6 berkata demikian: kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema hari ini. Tema kecil dari ayat 6 ini adalah providensi Allah atau pemeliharaan Allah sepanjang masa. Minggu kemarin kita dilihat bagaimana providensi Allah, bagaimana Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuh kita. Dan hari ini kita akan melihat bahwa providensi Allah sepanjang masa. Artinya Allah memelihara kita sepanjang masa.
Dari ayat 6 ini saya akan membagi menjadi 3 bagian yang akan menjadi perenungan kita bersama dalam ibadah minggu hari ini. Bagaimana Allah yang begitu setia, Allah yang begitu baik, memelihara setiap kehidupan kita sebagai domba-domba yang digembalakannya. Yang pertama kita melihat adalah pemeliharaan Allah atau providensia Allah itu menyangkut masa depan. Jadi providensia Allah itu menyangkut masa depan. Kalau kita baca di sini ada ungkapan seumur hidupku. Kalau di ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ada ungkapan seumur hidupku. Dan ada ungkapan di terakhir lagi dikatakan sepanjang masa. Jadi seumur hidupku, sepanjang masa. Ini ungkapan-ungkapan yang mau berbicara tentang masa depan. Ya, masa depan. Jadi ketika Daud menulis Mazmur ini, menulis tulisan ini, menulis ungkapan Mazmur pasal 23 ini, itu Daud belum ada pada kehidupan yang di depan, ya. Dia ada dalam situasi yang memang situasi waktu itu, waktu sekarang. Tetapi melalui ketika dia berkata, dia yakin bahwa kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu berbicara tentang keyakinan, kepastian daripada Raja Daud bahwa pemeliharaan Allah itu berbicara tentang masa depan. Allah memelihara kita tidak hanya berbicara tentang pengalaman masa lalu. Ya, saya ulangi bahwa Allah menolong kita, Allah memelihara kita, tidak hanya bicara tentang pengalaman masa lalu atau pengalaman hari ini. Tapi kalau kita bicara tentang providensia Allah, itu berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi ketika Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti seumur hidupku, seumur hidupnya, bahkan di bagian tadi katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidupku, sepanjang masa. Itu berbicara tentang bagaimana Allah memelihara kita sebagai domba-dombanya, sebagai anak-anaknya, adalah pemeliharaan yang menyangkut masa depan kehidupan kita. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukan hanya pernah membawa kita, memelihara kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tuhan bukan hanya dulu pernah mungkin menyegarkan jiwa kita, membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan bukan hanya dulu pernah menolong kita ketika kita melewati masa-masa lembah kekelaman atau masa-masa bayang-bayang maut sekalipun. Tetapi melalui ungkapan Daud di ayat 6 ini, bahwa kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud mau meyakinkan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak hanya sebatas pada masa lalu ketika kita berada dalam masa-masa lembah kekelaman. Tapi ungkapan seumur hidup, Daud mau meyakinkan kita semua bahwa ketika Allah memelihara kita, Allah pun menjamin akan masa depan kita. Apa yang telah Allah lakukan pada masa lalu telah memberi keyakinan kepada Daud untuk menghadapi masa depannya. Kalau kita baca dari ayat 4, 5 yang pernah saya jelaskan bagaimana Daud menggambarkan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Keyakinan Daud, kepercayaan Daud, apa yang Tuhan lakukan di masa-masa lembah kekelaman itu. Tuhan menolong, Tuhan membawa Daud melewati semuanya itu. Bahkan Tuhan membawa kita pun melewati masa-masa lembah kekelaman. Sebenarnya itu adalah suatu kepastian, itu suatu keyakinan bahwa untuk menghadapi masa depan, Allah pun pasti akan menolong kita. Apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak hanya berbicara tentang masa lalu, pengalaman masa lalu yang indah. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya berbicara tentang kehidupan hari ini yang kita nikmati, tapi mari kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan, providensi Allah, itu berbicara tentang seumur kehidupan kita. Sampai kapanpun, sampai batas usia kapanpun, Allah tetap memelihara kehidupan kita. Bahkan, yang menarik lagi di kalimat tadi katakan sepanjang
sepanjang masa. Bahkan ada pendasi mengatakan bahwa sepanjang masa itu berbicara tentang kekekalan bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa Allah pelihara kita saat ini ketika kita di bumi. Dan nanti pun ketika kita berjumpa dengan Dia, itu pemeliharaan Allah sepanjang masa. Tidak ada batas waktu, tahun, bulan, sepanjang masa. Nah, kita bersyukur bahwa Daud di akhir dari ungkapan dia di Mazmur 23, ketika dia menyaksikan bagaimana Tuhan itu membawa dia di padang rumput hijau, menuntun dia kepada air yang tenang, jiwanya disegarkan. Walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Walaupun di hadapan dia diperhadapkan dengan musuh-musuh. Dan Daud pada akhirnya mengatakan bahwa iya, pemeliharaan Tuhan tidak hanya berbicara satu kali, dua kali, masa lalu, sekarang, tapi pemeliharaan Tuhan berbicara tentang seumur kehidupan kita. Mari kita percaya, walaupun masa depan kita hari ini, masa depan yang mungkin sulit diprediksi. Mungkin hari ini mungkin orang meragukan akan masa depan kita. Mungkin orang menilai, orang meragukan bagaimana mungkin dia bisa punya masa depan yang baik. Karena mungkin orang hanya menilai sebatas keadaan kita hari ini. Orang mungkin meragukan kehidupan kita. Orang mungkin meragukan akan bagaimana nasib kita, kehidupan kita ke depan. Tapi mari kita percaya bahwa keyakinan kita, hidup kita bukan didasarkan pada penilaian orang, penilaian-penilaian yang sentimen, penilaian-penilaian yang negatif. Tapi mari kita percaya seperti Daud, bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Berbicara tentang masa depan kita ada dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Daud pernah mengatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 37, Daud pernah mengatakan bahwa sebagaimana Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar-cakar serigala, singa ketika dia jadi gembala, maka Daud mengatakan bahwa Tuhan yang sama juga yang akan menyertai aku untuk mengalahkan Goliat pada waktu itu. Mari saja kita coba lihat dalam ungkapan Daud itu yang menarik bagi saya, bahwa Daud meyakini pengalaman dia bersama dengan Tuhan itu meyakinkan dia untuk dia bisa menghadapi Goliat yang luar biasa menakutkan pada waktu itu. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37, Daud berkata begini, "Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi Daud meyakini bahwa sebagaimana Tuhan sudah menyertai dia ketika dia melawan singa, harimau, ketika dia menjadi gembala domba, dia percaya bahwa Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang akan menyertai dia, menolong dia ketika dia berhadapan dengan Goliat pada waktu itu. Mari Bapak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir daripada bulan November ini, sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Mari kita mau melihat bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak hanya berbicara tentang pada bulan-bulan kemarin. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya berbicara dalam bulan 11, bulan ini. Tapi mari kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu berbicara tentang menyangkut kehidupan masa depan. Daud mengatakan seumur hidupku. Bahkan dia katakan sepanjang masa. Hari ini mari kita belajar bahwa providensi Allah, pemeliharaan Allah itu seumur kehidupan kita. Tidak hanya bicara tentang waktu lampau, tidak hanya bicara tentang hari ini, tapi bicara juga tentang masa depan. Kalau kita percaya bahwa Allah memelihara kita, menyangkut masa depan kita, maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pastikan bahwa walaupun situasi hari ini mungkin kita sulit untuk menerka situasi ke depan, mungkin sulit untuk orang mungkin mempercayai kita bagaimana mungkin kita akan berhasil dalam kehidupan, pekerjaan. Mungkin orang merendahkan kita dan mengatakan dia sulit untuk berhasil, masa depannya suram. Tapi mari kita percaya bahwa Allah memelihara, Allah menjamin kita bahwa kebaikannya, kemurahannya itu seumur hidup kita. Berkat Tuhan seumur hidup, bukan hanya bicara masa lalu, sekarang, tapi seumur kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar dari ayat 6 ini, bahwa selain yang pertama kita belajar bahwa providensi Allah itu menyangkut tentang masa depan.
Yang kedua, kita belajar di sini di ayat 6 ketika Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kedua adalah kita belajar adalah berkat itulah, berkatlah yang mengejar orang percaya. Menarik, berkat yang mengejar orang percaya. Bukan orang, kebanyakan kita memahami bahwa orang percaya, manusia yang mengejar berkat. Tapi kalau kita baca rumusan di sini bahwa berkatlah yang mengejar orang percaya. Nah, dikatakan di ayat, kita ulangi baca ayat 6. Kita renungkan ayat ini. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Akan mengikuti aku. Berarti berkat itu di depan atau di belakang? Kalau kita baca sini pasti berkat itu di belakang. Kita itu di depan. Berkat itu yang mengikuti kita. Berkat itu yang mengejar kita. Bahasanya Daud adalah kebajikan, kemurahan Allah, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Nah, menariknya di sini kata mengikuti sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu diartikan kata bukan mengikuti, sebenarnya itu pakai kata radap. Radap itu artinya bukan hanya mengikuti tapi mengejar, ya. Mengejar. Kata radap itu dalam bahasa Ibrani itu mengejar. Kalau kita bisa bedakan kok antara arti mengikuti dan mengejar itu beda. Ya. Kalau mengikuti itu sepertinya kurang kuat, ya. Biasanya itu santai, pelan, ya. Tetapi kalau mengejar itu apa ya? Mengejar itu punya energi, punya kekuatan, dan speednya itu lebih cepat kalau dibilang mengejar, ya. Dan biasanya gini, kata radap ini dalam Alkitab atau mengejar ini itu biasanya muncul, banyak dalam Alkitab muncul, biasanya digunakan ketika seseorang itu mengejar musuh. Jadi misalnya seseorang itu mengejar musuh, itu kata radap, kata mengejar. Nah, contoh kita lihat dalam Kejadian pasal 14, ketika Abraham itu mengejar musuh-musuh, orang-orang yang menawan Lot ponakannya. Kejadian pasal 14. Nah, kata menarik itu ada dia pakai kata mengejar, dan kata yang sama dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 itu kata mengikuti, dia pakai dalam bahasa Ibraninya sama, yaitu kata radap atau mengejar, tapi di lain dikatakan mengikuti. Kejadian pasal 14 ayat 14. Perhatikan ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maksudnya Lot, maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih, yakni orang-orang yang lahir dari rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, kata mengejar musuh di situ itu sama, memakai kata radap, artinya mengejar. Nah, kata radap itu yang muncul juga ketika Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku. Seolah-olah Daud berkata begini, kalau saya mau terjemahkan, Daud mau berkata begini, dulu dia dikejar-kejar oleh musuh. Dulu dia dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuh dia. Tetapi ketika dia melihat Tuhan sebagai gembalanya, ketika dia berpengharapan kepada Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, sekarang bukan musuh, bukan dia dikejar oleh musuh lagi, tapi sekarang kebaikan, kemurahan Allah, berkat-berkat Allah yang mengejar kehidupannya. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus, ini formula yang ketika saya merenungkan ini, formula kebenaran yang luar biasa. Ya. Daud mengakui bahwa kebajikan, kemurahan, berkat-berkat itulah yang akan mengejar kita orang percaya. Yang akan mengikuti, saya lebih tepat kata mengejar, karena itu jauh lebih kuat maknanya daripada mengikuti. Karena dalam teks aslinya, dia lebih tepat diterjemahkan adalah mengejar. Ya. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengejar aku seumur hidupku. Hari ini mari kita belajar bersama bahwa ketika kita melihat bahwa Allah itu yang memelihara kehidupan kita, maka berkat itulah yang akan mendatangi orang percaya. Berkat itulah yang akan mengejar orang percaya.
Daud menyadari sungguh bahwa dulu kehidupannya dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Tetapi ketika dia melihat datang kepada Tuhan, bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, melihat Tuhan, berharap kepada Tuhan sebagai gembala yang baik, maka sekarang dia melihat bahwa kebajikan, berkat, kemurahan itulah yang mengejar dia. Bukan lagi dia dikejar oleh musuh, tapi dia dikejar oleh berkat Tuhan. Hari ini Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita banyakkan waktu kita, energi kita, fokus kita, tenaga kita untuk kita mengejar berkat. Kita mengejar berkat, kita mengejar karir. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan, waktu-waktu yang intim dengan keluarga, waktu-waktu yang indah dengan Tuhan, waktu ibadah kita korbankan demi apa? Kita mengejar berkat itu. Kita mengejar kebaikan itu, mengejar kemurahan itu. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya mereka putus asa, mereka stres, mereka kecewa karena apa yang mereka kejar. Semakin mereka mengejarnya, semakin mereka tidak mendapatkannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengejar berkat itu dan kita meninggalkan Tuhan, itu ibarat seperti istilah fata morgana. Kalau kita misalnya di satu saat pada tiang hari kita berjalan di tengah aspal yang lurus begitu, kalau kita melihat ke depannya itu seperti aspal itu seperti kayak ada minyak yang keluar, ya, seperti minyak yang sedang mendidih di aspal. Kita mendekati tidak ada, kita mendekati lagi tidak ada. Itu disebut dengan fata morgana, artinya kita ditipu dengan penglihatan kita yang terbatas. Orang yang mengejar berkat dan meninggalkan Tuhan sebagai gembala dan meninggalkan Tuhan sebagai sumber berkat, itu seperti fata morgana. Semakin kita mendekat, semakin tidak ada apa-apa. Semakin kita mendekat, semakin kita tidak melihat apa-apa di sana. Mari kita lihat di sini. Daud mengakhiri ketika dia berkata Tuhan gembala yang baik. Dia melihat bahwa ketika semuanya itu fasilitas, dia membaringkan kita di padang berumput hijau, dia memimpin kita kepada air yang tenang. Sebenarnya sederhana. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan sebagai gembala yang baik, maka berkat-berkat itulah yang akan mengikuti kita, orang-orang percaya. Bukan berarti mengatakan kita tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha. Itu sangat penting, itu Alkitabi. Alkitab mengatakan orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja jangan makan. Tapi seringkali karena kita terlalu fokus kepada berkat saja, kita terlalu fokus kepada fasilitas-fasilitas saja, sehingga kita mengabaikan Tuhan sebagai sang pemberi berkat, sebagai sumber berkat. Inilah yang Daud katakan di sini. Mari kita belajar bahwa orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, berkat itulah yang akan mengikuti kita orang-orang percaya. Berkat itulah yang akan mengejar kita orang percaya. Makanya tidak salah firman Tuhan mengatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat Tuhan di depan, kita mengejar Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti kita. Jadi kalau saya mau buat urutan, Tuhan Allah di depan, kebenaran, kita baru berkat itu di belakang. Tapi seringkali kan kita bolak-balik. Kita taruh berkat itu di depan, kita taruh materi di depan, yang kita kejar, lalu Tuhannya di belakang. Kalau kita pakai formula demikian, kalau kita pakai rumus demikian, saya katakan tadi, semakin kita mengejar, semakin kita tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat seperti fata morgana. Semakin kita pikir kita udah sampai, ternyata kita belum mendapat apa-apa. Mari Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini bahwa orang yang dipelihara oleh Tuhan sepanjang masa. Mari kita melihat bahwa kebajikan, kemurahan itu yang akan mengejar kita orang-orang percaya. Mari kita utamakan Tuhan. Cari Tuhan di atas segala-galanya. Saya tahu pergumulan-pergumulan kita, banyak pergumulan. Ketika saya pun berbicara hari ini, saya pun tidak lepas daripada pergumulan-pergumulan pelayanan, pergumulan-pergumulan keluarga. Tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa kebajikan, berkat-berkat itulah
yang akan mengejar kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bagian daripada cara Allah yang memelihara kita, orang percaya. Yang terakhir kita lihat di sini adalah ketika Daud berkata demikian, dia akhiri dengan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah kita tahu bahwa berkat itu yang mengikuti orang percaya. Setelah Daud paham bahwa kebajikan, kemurahan itu yang akan mengejar orang percaya. Dan itu cara Allah untuk memelihara kita. Maka Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apakah yang dimaksud dengan rumah Tuhan di sini adalah bait Allah? Saya pikir tidak. Karena bait Allah pada zaman Salomo sudah hancur dan sampai hari ini tidak ada bait Allah secara fisik. Apakah dimaksud dengan gereja? Saya juga pikir tidak. Dimaksud dengan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang apa? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau berdiam di kaki Tuhan. Daud mengatakan begini, udahlah. Ketika kita fokus dengan Tuhan. Ketika hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Sebagai sumber segala berkat, sebagai sumber kebajikan, sebagai sumber kemurahan, sebagai sumber berkat, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka segala fasilitas, segala berkat-berkat itulah yang akan mengikuti kita. Mari Bapak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir dari bulan yang minggu terakhir di bulan 11 ini, mari kita merenungkan bersama bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia begitu memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Ketika Tuhan sudah pelihara kehidupan kita, ketika Tuhan sudah tunjukkan segala berkat, kebaikan, kemurahannya, apakah kita mau membangun relasi baik dengan Dia? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada suatu komitmen daripada Raja Daud, bahwa ketika dia sudah menikmati kebaikan Tuhan, menikmati padang rumput yang hijau, Tuhan sudah membimbing dia melewati lembah-lembah kekelaman sekalipun, maka bagian daripada Daud, bagian daripada kita adalah kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, itu terlalu banyak apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya. Terlalu banyak apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Yang Tuhan lakukan satu, Dia sebagai gembala bagi kita. Dia gembala, Dia menuntun kita di padang rumput hijau. Dia membimbing kita kepada air yang tenang. Bahkan Dia menyegarkan jiwa kita. Bukan hanya itu, Dia menuntun kita kepada jalan yang benar. Bahkan walaupun kita melewati lembah kekelaman, lembah yang sulit, pengalaman yang berat, Tuhan berserta dengan kita. Bahkan minggu kemarin saya jelaskan bahwa di hadapan para musuh-musuh pun, itu Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Kurang apa Tuhan bagi kita? Di bagian terakhir Daud mau mengatakan begini, bagian kita ketika Tuhan sudah terlalu banyak berbuat baik dalam kehidupan kita, ketika Tuhan sudah terlalu banyak menyatakan pemeliharaannya, providensianya bagi kita, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Sebagai domba-domba, apa tanggung jawab kita? Daud mengatakan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, Tuhan sudah terlalu berbuat banyak bagi kita. Bagian kita hari ini, bagaimana kita mensyukuri providensi Allah, bagaimana kita mensyukuri kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa maksudnya? Bangun relasi dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah keluarga, misbah doa keluarga, baik setiap pagi, setiap malam, atau setiap ibadah minggu. Itu adalah bagian daripada engkau, saya, kita semua berdiam dalam rumah Tuhan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah terlalu banyak berbuat baik kepada kita. Tuhan sudah terlalu banyak memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Maka Daud menyadari itu, bahwa dia sudah melihat daftar-daftar bagaimana Allah memelihara sebagai gembala,
Maka bagian dia katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana respon kita? Di akhir daripada bulan yang ke-11 ini, di mana kita bicara tentang tema providensi Allah. Daud menutupnya dengan dia mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah merasakan, menikmati kebaikan Tuhan hari ini, apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apa syukur kita kepada Tuhan? Apa sikap kita kepada Tuhan yang begitu baik memelihara kehidupan kita hari ini? Dalam masa-masa pandemi hari ini, banyak sekali orang mengalami kesusahan. Banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang dicintai. Tapi kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita mau berikan sama Tuhan? Mari kita berkata kepada Tuhan seperti Daud, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita, relasi kita dengan Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi dikasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, menuntun kita semua. Pertama, kita belajar bersama bahwa providensi Allah itu menyangkut masa depan kita. Seumur hidup sepanjang masa Allah memelihara, menjamin kehidupan kita. Yang berikut adalah berkat itu akan mengejar orang-orang yang percaya. Itu cara Allah untuk memelihara setiap anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, respon kita. Ketika kita sudah melihat dan menikmati segala kebaikan, pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Seperti Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Hari ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana syukur kita? Apakah kita akan tetap diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Sebagai bentuk pengabdian, syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kiranya firman ini akan memberkati kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita merenungkannya dengan kita mengangkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. Dan kita merenungkan ini. Bagaimana kasih setia Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari renungkan pujian ini. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Takkan kekurangan aku. Mari kita merenungkan setiap kebaikan-kebaikan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Sudah terlalu banyak Tuhan berbuat bagi kita. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Berdiam dirilah dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Amin. Terima kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah kita menikmati semua providensi Allah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini, mari kita katakan seperti Daud, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai bentuk ungkapan syukur, sikap syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Bukan hanya pada masa lalu, bukan hanya sekarang, tapi masa yang akan datang pun adalah bagian daripada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami ragu, seringkali kami takut, seringkali masa depan yang tidak pasti membuat kami mungkin khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami percaya firman Tuhan hari ini bahwa kebajikan kemurahan Allah itu yang akan mengikuti kami, mengejar kami seumur hidup kami. Itu jaminan kepastian bahwa berkat pemeliharaan Allah itu nyata berlaku bukan hanya pada masa-masa tertentu, tapi seumur kehidupan kami. Kami pun belajar hari kebenaran yang luar biasa bahwa kebaikan, kemurahan, berkat itulah yang akan mengejar kami orang percaya. Seringkali ampuni kami, seringkali kami lebih mengejar materi, berkat, dan kami kami mengabaikan Engkau, kami melupakan kebenaran, melupakan Tuhan. Hidup kami hanya fokus untuk mengejar materi, dan sebagainya, sehingga membuat kami melupakan Tuhan. Tapi hari ini kami belajar formula yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika kami percaya, mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai gembala, maka berkat itulah yang akan mengejar kami orang-orang percaya. Pemeliharaan Tuhan itu yang akan mengejar kami orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan tolong kami. Biarlah kebenaran ini yang akan terus meyakinkan kami, mendorong kami untuk kami selalu percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun belajar hari ini bahwa Tuhan, setelah kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami belajar seperti Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sudah terlalu banyak Tuhan berbuat, terlalu banyak Tuhan menolong, terlalu banyak Tuhan berkemurahan bagi kami. Bagian kami terkadang kami abaikan, bagian kami, tanggung jawab kami sebagai domba, sebagai gembala, seringkali kami lalai, kami pura-pura tidak melakukan dan kami tidak mau melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami belajar mau seperti Daud mengatakan, setelah kami melihat bagaimana daftar-daftar pemeliharaan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan, maka kami akan berkata sebagai sikap syukur kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami akan membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Engkau, dalam ibadah-ibadah keluarga kami, dalam relasi pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama, biarlah kebenaran ini boleh memberkati kami setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan kami, kepada Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, dan kami akan akhiri ibadah minggu kami hari ini dalam ibadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga maupun secara pribadi kami, dan kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Allah. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendiri yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.